semuanya, balik lagi sama Mimin di Project 13. Oke, siapa sih yang tidak tahu dengan film The Conjuring? Film The Conjuring ini sudah sampai film ketiga loh. Wah, mantap kan? Emang sih seru sekali ini film. Karakter yang diperankan Ed dan Lorraine sangat berkemistri sekali, apalagi di film yang ini. Jadi dari film The Conjuring ketiga ini ceritanya seorang pria muda yang digiring ke pengadilan dan akan dihukum mati atas kasus pembunuhan yang sadis. Tapi pembunuhannya itu didasari oleh gangguan setan. Wah, percaya gak ya nanti pihak pengadilan tentang kasus ini? Kita lihat saja, apakah Ed dan Lorraine bisa membantu pria muda ini untuk lepas dari jeratan hukuman mati? Langsung saja tonton alurnya. Pada awalnya, keluarga Arnie pindah ke rumah baru dan di saat itu juga David mulai dihantui roh jahat. Di saat David si bocil lagi asik bermain di kasur barunya, tiba-tiba tangan David ditarik oleh hantu jahat. David pun kaget dan ketakutan. Alhasil semua orang yang ada di rumah pada kaget dan kebingungan. Lalu Ed menanyakan riwayat rumah sebelumnya. Ed merasakan ada kejanggalan di rumah barunya itu. Dengan rasa penasaran, Ed memutuskan untuk menelusuri ke ruang bawah tanah. Lorraine menawarkan diri untuk memastikan ruang di bawah tanah. Dengan rasa takut, Lorraine tetap menelusurinya. Tiba-tiba seekor tikus membuat Lorraine kaget dan menjerit. Lama menelusuri, Lorraine menemukan benda yang aneh, ditutupi kain putih. Gak cukup sampai di situ, lalu Lorraine membuka dan mengambil gambar aneh yang ditanam di ruang bawah tanah. Ditemukan benda aneh di ruang bawah tanah, Lorraine berkesimpulan kalau David dikutuk seseorang. Lalu Ed mengusulkan untuk mengundang roh jahat tersebut. Lorraine dan Ed pergi menemui Bapak Caster, seorang pendeta, untuk meminta bantuan agar roh jahat tidak mengganggu David. Setelah sampai di rumah Bapak Caster, Lorraine menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Lalu Lorraine menunjukkan gambar tersebut. Setelah dilihat, Bapak Caster menyuruhnya untuk melupakan benda tersebut, dikarenakan Bapak Caster sudah pernah melihatnya tentang gambar itu. Lalu tibalah malam pengusiran roh jahat. David diantar ke kamarnya untuk istirahat. Saat ditinggal, makhluk tersebut datang dan mengetuk pintu kamar David. David pun kaget dan ketakutan. Lalu David bersembunyi di kamar mandi. Hantu itu terus mengikuti David. Disitulah David dirasuki roh jahat. Dan orang-orang yang di bawah menemui David. Lalu David dibawa ke bawah untuk pengusiran roh jahat. Pengusiran pun dimulai. Lorraine merasakan sesuatu. Semakin banyak doa yang dibacakan Gordon, makin kuat juga tenaga yang dikeluarkan roh jahat tersebut. Suasana malam itu semakin mencekam. Semua orang memegang David dan terlempar. Lalu Ed dipukul tepat di dadanya oleh David. Arnie gak tega melihat David dirasuki roh jahat. Lalu Arnie menantang roh tersebut untuk memasuki badannya. David pun terbebas dari cengkraman roh jahat. Ed kesakitan. Lorraine meminta seseorang menghubungi 911 untuk minta pertolongan. Semenjak pengusiran itu, Arnie selalu dihantui roh jahat tersebut. Di siang hari saat Arnie pulang bekerja, Arnie disambut kawannya untuk diajak pesta minum. Sedangkan Ed masih terbaring di rumah sakit. Setelah sadar, Ed menanyakan David dan Arnie. Lorraine berusaha menenangkannya. Bruno lagi asik bersama Arnie mendengarkan musik sambil mabuk. Lalu Arnie mulai terlihat aneh. Debbie pun datang mengagetkannya dan bertanya keadaan Arnie. Debbie dipaksa menari bersama Bruno.
Lalu Debbie dan Bruno menari bersama. Saat Arnie mencuci muka, terdengar jeritan Debbie minta tolong. Arnie pun kaget dan melihat Debbie sedang diganggu roh jahat. Lalu Arnie membawa Debbie untuk lari. Saat berlari, Arnie terjatuh. Tiba-tiba lampu di sekitar mendadak mati. Arnie ketakutan dan melihat ke arah Bruno. Saat kondisi lampu mati, Arnie diserang hantu tersebut. Arnie dengan refleks menusukkan pisau yang dipegang ke dada hantu tersebut. Dan ternyata yang ditusuk itu adalah Bruno, kawannya sendiri. Arnie pun pergi dengan keadaan kerasukan roh jahat. Di dalam perjalanan, polisi melihat seorang berlumuran darah. Lalu polisi itu berhenti dan memanggil Arnie. Arnie pun berhenti, bahkan Arnie gak sadar kalau dirinya sudah membunuh kawannya sendiri. Lalu Arnie dibawa polisi. Setelah sampai di kantor, Arnie diinterogasi dan disuruh membaca Alkitab. Ternyata Arnie hafal semua. Polisi itu tidak percaya kalau Arnie membunuh diakibatkan kerasukan setan. Saat itu penduduk Brookville terkejut oleh pembunuhan di siang bolong. Ini pembunuhan pertama dalam sejarah 193 tahun kota itu. Debbie berusaha meyakinkan polisi bahwa yang membunuh bukan Arnie, melainkan roh jahat. Polisi tidak mempercayainya karena hukum menyesuaikan bukti. Lauren dan Ed berusaha membantunya dan mencarikan seorang pengacara agar Arnie bisa terbebas dari kasus pembunuhan yang disebabkan dari kerasukan roh jahat. Arnie disidang dalam kasus pembunuhan tingkat pertama dan hakim membacakan tuntutan kasus tersebut. Lalu pengacara Arnie menjelaskan kalau kliennya tidak bersalah dikarenakan dengan alasan kerasukan roh jahat. Pengacara Arnie mendapat kabar dari temannya di kejaksaan kalau Arnie dijatuhi hukuman mati. Lalu pengacara meminta Lauren untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Lalu Arnie dibawa ke lapas. Saat sedang bersih-bersih, setan itu pun muncul kembali menghantui Arnie. Arnie dikagetkan lalu setan itu mencekiknya. Arnie berteriak minta tolong. Sontak dua penjaga datang membantunya. Di pagi hari saat Ed mengamati gambar yang menyeramkan itu, tiba-tiba telepon berbunyi. Ed mendapat kabar bahwa ada orang yang pernah melihat gambar yang sama. Lalu Ed mendatanginya. Ternyata orang itu detektif dan mempunyai kasus yang sama. Detektif menunjukkan gambarnya mirip yang dibawa oleh Ed. Lalu detektif itu menceritakan tentang kasus yang ditanganinya, bahwa ada dua remaja yang hilang bernama Katie dan Jessica. Katie ditemukan dengan kondisi mengenaskan, sedangkan Jessica belum ditemukan sampai sekarang. Detektif itu tahunya kalau Ed seorang ahli. Lalu Ed menceritakan kalau dua remaja itu matinya dikarenakan kerasukan roh jahat. Ternyata detektif itu sudah membaca pikiran Ed dan Lauren kalau Ed minta bantuan detektif itu. Tetapi sebaliknya detektif itu juga butuh bantuan Ed. Lalu mereka bersepakat untuk kerjasama. Lauren punya keahlian, bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak tahu. Setelah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan, mereka sepakat untuk pergi ke hutan Brookville. Saat mereka sampai di hutan, Lauren merasakan sesuatu yang mengerikan di tempat yang mereka injak. Lalu Lauren mencoba masuk ke alam gaib. Suasana pun menjadi gelap dan Lauren menemukan dua remaja sedang asik berlarian. Lauren mempraktekkan kalau Katie meninggal dengan cara ditusuk bagian perutnya oleh Jessica berkali-kali. Lalu Lauren mengejar Jessica yang lari setelah membunuh menuju ke tepi jurang. Ed berlari mengejar Lauren dan memintanya untuk berhenti. Saat sampai di tepi jurang, kaki Lauren ditarik oleh hantu jahat tersebut. Nyaris celaka teman-teman si Lauren ini. Lalu Lauren mengatakan kalau Jessica lompat ke jurang karena kerasukan roh jahat. Saat Lauren sampai di rumah, Debbie menelpon Ed dan mengabarkan kalau roh jahat itu datang lagi merasuki Arnie untuk bunuh diri. Lalu Ed mencoba menenangkan dengan menyuruh Debbie memanggil pendeta yang ada di penjara. Lauren dan Ed pergi ke rumah sakit dan menuju kamar mayat untuk mencari mayat Jessica. Dikarenakan Lauren mendapat kabar ada penemuan mayat. Lauren berharap kalau itu mayat Jessica. Saat sampai di ruang mayat, Lauren memegang tangan mayat tersebut dan membacakan sesuatu. Mungkin itu sebuah mantra atau doa kali ya.
Lalu Loren masuk ke dalam alam gaib. Dia merasakan sesuatu dan dia melihat ada altar. Lilin jumlah 12 dalam lingkaran dan ada wanita juga di situ. Lalu Ed menanyakan tempatnya. Loren pun belum mengetahuinya. Loren terus menelusuri di alam gaib. Loren pun melihat kalau Arnie dalam bahaya. Saat penelusuran di alam gaib, lampu di ruangan tiba-tiba padam. Lalu Ed menyalakan kembali. Tiba-tiba Ed melihat ada mayat hidup yang berdiri tepat di depan Ed. Lalu Ed menyuruh Loren untuk melepaskan koneksinya di alam gaib. Setelah lepas koneksi, lalu mayat itu menyerang Loren. Ed dengan cepat menarik Loren. Dengan penuh ketakutan, mereka pun pulang. Saat sampai di rumah, Ed mendadak pingsan. Lalu Ed dibawa ke kamar tidurnya. Setelah sadar, Ed mencari Loren dan memanggilnya. Saat mencari, Ed ditemui roh jahat tersebut. Roh jahat itu marah dan berusaha mengejar Ed dikarenakan Ed dan Loren telah mengganggu ritual mereka. Lalu Ed membacakan mantra dan menggunakan gelang yang dipakai Loren. Saat Ed mau menusuknya, ternyata itu adalah Loren yang berubah wujud menjadi hantu. Ed sudah dalam pengaruh sihir dari setan itu. Setelah sadar bahwa hantu itu menyerupai Loren, lalu Ed mencari sesuatu yang ada di dalam pot bunga. Bunga yang tadinya tumbuh segar mendadak kering. Lalu Ed memecahkan dengan cara dibanting. Ketemulah benda aneh sama persis yang ditanam di bawah rumahnya Arnie. Lalu Debbie pun ke lapas untuk menemui Arnie dan membawa pastur. Loren pun pergi untuk kembali menemui Bapak Caster untuk meminta bantuan. Caster mengajak Loren untuk menunjukkan sesuatu. Caster pun menjelaskan semua tentang keluarganya. Bahkan Caster pun tahu yang dialami keluarga Arnie. Lalu Caster memberitahu Loren untuk mematahkan kutukannya harus menghancurkan altarnya. Loren pun pergi menuju ruang bawah tanah yang ditunjukkan Caster. Saat Loren pergi ke ruang bawah tanah, hantu itu muncul menemui Caster dan menggoroknya menggunakan pisau yang ada di meja Caster. Loren merasakan dan Loren pun tahu kalau Caster sudah terbunuh. Loren pun terus menelusuri ruangan tersebut. Pada akhirnya Loren menemukan altarnya. Saat berusaha menghancurkannya, setan itu datang dan mengejarnya untuk membunuh Loren. Loren berhasil melepaskan diri dari cengkraman hantu tersebut. Gak lama kemudian Ed pun datang untuk membantu Loren. Namun Ed pun dirasuki roh jahat untuk membunuh Loren menggunakan martil besar. Di lain tempat, di lapas roh jahat sedang mengganggu Arnie. Semua penjaga di sana tidak bisa berkutik. Hanya bisa nonton seorang pastor yang sedang membacakan doa. Sementara Arnie sudah memegang pecahan kaca yang akan ditusukkan ke lehernya. Ed membabi buta saat berusaha membunuh Loren. Kemudian Loren mencoba menyadarkan Ed dengan membantu Ed mengingat masa pertemuannya dengan Loren. Saat Ed sadar kalau itu istrinya, lalu Ed menghancurkan altar yang tepat di atas kepala Loren. Ed pun terbebas dari kutukan. Lalu datang seorang biang keladi, seorang penyihir yang mengutuk Ed dan Arnie. Dia pun akhirnya mati oleh iblis yang selalu membantunya. Di lapas, Arnie juga mulai sadar dan terbebas dari kutukan itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Arnie yang akan menjalani sidang lagi. Akhirnya Arnie terbebas dari hukuman mati. Arnie dan Debbie pun akhirnya menikah. Hubungan pernikahan mereka langgeng sampai film ini dibuat. Sisi bahagia mengunjungi keluarga Ed juga. Ed memberikan sebuah kejutan kepada Loren, sebuah bangunan persis seperti pas mereka bertemu. Dan film pun selesai. Oke, jadi itulah tadi alur cerita dari film The Conjuring ketiga. Oh iya, Mimin lupa kasih tahu, itu ternyata si penyihir itu anak kandungnya Bapak Caster. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Mau kasih nilai berapa nih sama film ini? Kalau Mimin mau kasih nilai 8 aja dah. Soalnya kesel juga pas si Arnie kelabakan kena sihir, para petugas malah nontonin bukannya dibantuin kan?
Aduh. Nah sudahlah, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur film dari channel Project 13. Oke? Dadah.